Situs Karanganyar ini ditemukan pada tahun 1988 berdasarkan foto udara yang dibuat pada tahun 1972. Di dalam foto udara itu, tampak adanya bekas-bekas bangunan air berupa 7 buah saluran air yang saling memotong dan 3 buah bangunan kolam. Di tengah kolam tersebut terdapat semacam pulau. Pulau yang terbesar adalah Pulau Cempaka yang ada di tengah kolam terbesar yang membujur utara hingga selatan. Parit yang terpanjang yaitu Parit Suak Bujang berukuran 3.300 meter dan membelah meander Sungai Musi. Kemudian, di sebelah selatan dari kolam-kolam yang ada, terdapat sebuah parit lagi yang berasal dari kolam Pulau Nangka menuju ke arah timur dan bermuara di Sungai Musi juga. Namun, yang paling dramatis adalah penemuan prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di ujung sebelah timur Parit Suak Bujang, di sebuah desa yang bernama Desa Kedukan. Prasasti itulah yang menyebutkan awal berdirinya kota Sriwijaya pada tanggal 16 Juni tahun 682 Masehi oleh Dapunta Hyang. Lihatlah layar terkembang di lautku. Situs-situs kota Sriwijaya di kota Palembang lainnya adalah situs Telaga Batu di Kecamatan Ilir Timur 2. Disinilah pada tahun 1918 ditemukan sebuah prasasti yang masih utuh, ukurannya pun cukup besar. Inilah prasasti persumpahan yang terlengkap dari seluruh prasasti persumpahan yang dikeluarkan oleh penguasa Kadatuan Sriwijaya. Menuju Geding Suro tidak jauh dari Sabo Kingking tadi. Ramainya Geding Suro pada masa Sriwijaya diceritakan dalam Yingyai Senglan ketika Cheng Ho datang ke Palembang pada tahun 1407 Masehi. Hal ini bukan berarti situs Geding Suro berasal dari abad ke-15, karena sebelumnya sudah ada hunian dan aktivitas masa Sriwijaya, yaitu pada abad ke-7 sampai ke-9 Masehi. Bangunan yang kita saksikan memang berasal dari abad ke-15, yaitu masa akhir Kerajaan Majapahit. Namun, di Geding Suro ditemukan sebuah prasasti persumpahan yang isinya sangat lengkap dan secara detail menyebutkan nama-nama pejabat tinggi Kedatuan Sriwijaya, bahkan sampai pejabat yang paling rendah. Prasasti lainnya yang menunjuk pada keberadaan Sriwijaya adalah 30 buah prasasti berukuran kecil yang semuanya disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti-prasasti ini umumnya menyebut kata Jaya Sidayatra, sehingga dikenal sebagai prasasti-prasasti Sidayatra. Di dalamnya diceritakan tentang perjalanan suci yang dilakukan oleh Dapunta Hyang. Bangunan-bangunan upacara lain yang berada di sekitar Geding Suro itu kita temukan di Sarangwati. Itu pada tahun 1975 dilakukan penggalian arkeologis. Di situ ditemukan sejumlah besar stupika, yaitu stupa-stupa dalam bentuk kecil yang dibuat dari tanah liat bakar, di mana di dalamnya itu berisi mantra-mantra Buddhis.
Selain itu, ditemukan juga sebuah arca Awalokiteswara yang kalau dilihat dari pengerjaannya agaknya belum selesai. Dari Sarangwati, kita menuju Candi Angsoka di tengah kota Palembang. Candi Angsoka adalah runtuhan bangunan yang diduga merupakan bangunan Hindu. Masih dapat disaksikan di sini sebuah bongkahan batu besar yang diperkirakan bakal yoni atau yoni yang belum selesai dibuat. Di bagian atas bongkahan memang sudah ada lubang segitiga. Ada yang mengartikan lubang segitiga ini sebagai trikona, yaitu lambang agama Buddha. Namun jika dicermati, bongkahan batu ini adalah bakal yoni. Artinya, runtuhan bangunan ini adalah bekas bangunan Hindu. Selain serakan batu, beberapa komponen hiasan bangunan seperti hiasan kala juga menunjukkan tanda-tanda belum selesai dikerjakan. Bukan hanya itu, di sekitar situs juga ditemukan tatanan bata dan beberapa di antaranya dilengkapi dengan goresan simbolik. Kejayaan Sriwijaya juga dijumpai jejaknya di sebelah selatan Bukit Siguntang, tepatnya di suatu tempat yang bernama Kambang Unglen. Di sini, para arkeolog menemukan manik-manik kaca dalam jumlah yang sangat banyak. Mungkin sekali, Kambang Unglen merupakan industri manik-manik kaca masa Sriwijaya, karena di tempat ini juga ditemukan bahan kaca. Barangkali, manik-manik kaca ini digunakan oleh para peziarah yang datang ke Bukit Siguntang waktu itu. Menuju Talangtuo, tempat ditemukannya Prasasti Talangtuo. Prasasti Talangtuo berisi tentang pembangunan Taman Sri Setra oleh Dapuntahyang pada tanggal 23 Maret tahun 684 Masehi. Taman tersebut diisi dengan tanaman-tanaman yang seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Dalam kaitannya dengan kota Sriwijaya di Palembang, agaknya Dapuntahyang dengan arif telah memperhitungkan isi sebuah kota beserta lingkungannya. Oleh karena itu, Taman Sri Setra dibangun di sebuah dataran yang tinggi dan berbukit-bukit. Di antara bukit-bukit inilah mengalir sungai-sungai yang nantinya bermuara di Sungai Musi. Saatnya menyimak jejak-jejak kejayaan di luar kota Sriwijaya. Situs Bumiayu. Situs Binginjungut. Situs Tingkip. Situs Lesung Batu. Situs Nikan. Situs Jepara. Situs Teluk Kijing. Itu dari ya Pak ya? Tebusan ini. Banyak ada udang sih.
lokasi yang berdekatan dengan Sungai Musi, dengan anak Sungai Musi yaitu Sungai Batanghari Leko, kita menemukan reruntuhan bata candi. Berdasarkan penggalian yang sudah kita lakukan tahun 2006 dan 2007 di lokasi ini, kita menemukan ada 8 gundukan tanah dan hanya 2 gundukan tanah yang kita sudah ekskavasi. Dari 2 gundukan tanah itu kita menemukan struktur bata. Di Teluk Kijing kita menemukan benteng tanah yang membujur dari barat ke timur sepanjang kurang lebih 800 meter. Sekitar 650 meter benteng tanah ini membelok kemudian berakhir ke Sungai Musi. Di situs Teluk Kijing kita menemukan fragmen-fragmen keramik. Sebagian besar fragmen-fragmen keramik berasal dari Cina. Yang terbanyak adalah keramik dari Sung. Di situs Teluk Kijing kita juga menemukan panel yang terbuat dari bahan tanah liat. Panel tersebut memiliki gambaran di atas permukaannya adalah gambar kaki yang terbuka, di mana tangannya sebelah kiri memegang gendang. Kita memperkirakan bahwa latar belakang candi Teluk Kijing adalah agama Hindu. Situs Teluk Kijing ini menjadi daerah penyangga ekonomi daripada Kerajaan Sriwijaya. Sungai Musi ini dulunya menjadi jalur transportasi yang ramai, di mana kapal-kapal dagang baik dari luar maupun dari lokal mengitari Sungai Musi ini dan kemudian nanti berlabuh di ibu kota Kerajaan Sriwijaya yaitu di kota Palembang. Sriwijaya dikenal juga sebagai negara maritim yang mata pencarian sebagian besar dari perdagangan. Tapi di samping melakukan perdagangan, Sriwijaya juga menyebarkan agama Buddha. Di dalam prasasti Nalanda itu disebutkan Maharaja Sriwijaya membangun asrama untuk para pelajar dari Nusantara yang belajar di Nalanda. Kemudian di dalam prasasti Ligor yang ditemukan di daerah Tanah Geting Kra itu disebutkan bahwa Maharaja Sriwijaya membangun Trisamaya Caitya untuk pemujaan kepada Dewi Tara, Padmapani, dan Vajrapani. Sebagai negara bahari yang besar, Sriwijaya banyak menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia seperti Tiongkok, India, Persia, dan Arab. Perahu tentu saja menjadi alat transportasi utama waktu itu. Adakah jejak perahu masa Sriwijaya yang arkeolog temukan? Perahu-perahu yang ada ditemukan di situs arkeologi di Sumatera ini, kita bisa melihat datingnya, yaitu berasal dari sekitar abad ke-6 ke-7 Masehi. Itu seperti perahu yang ditemukan di situs Samirojo. Namanya siapa tadi, Bu? Nurjana, Sambirejo, Kecamatan Kabupaten Banyuasin. Pada tahun 1984, seorang penduduk desa Sambirejo menemukan beberapa bilah papan. Papan-papan ini tebalnya sekitar 4 hingga 5 cm, lebarnya sekitar 40 cm, dan panjangnya 6 meter.
Hasil rekonstruksi menunjukkan bahwa papan-papan yang ditemukan oleh Ibu Nurjanah itu adalah bekas perahu masa Sriwijaya. Batang padi dibelah dua, jangan takut dimarah umat, asal jadi kita Penemuan sisa-sisa perahu masa Sriwijaya di banyak tempat membawa kepada sebuah pemikiran betapa hebatnya teknologi kebaharian Sriwijaya saat itu. Salah satunya adalah teknologi pembuatan perahu tentu saja. Teknologi ini dibuat untuk membangun perahu yang terdiri dari papan-papan kayu tebal kira-kira 4 cm, lebar 30-40 cm, dengan panjang sekitar 6 meter. Di bagian sisi yang lebar, pada jarak-jarak tertentu terdapat tonjolan yang disebut tambuko. Tambuko ini mempunyai lubang di bagian atas dan di bagian sampingnya. Itu gunanya untuk memasukkan tali-tali untuk mengikat antara satu papan dengan papan lain sehingga membentuk suatu badan perahu. Dan di bagian sisi dari papan-papan yang panjang itu terdapat pasak-pasak kayu. Di antara papan-papan kayu itu kemudian dilumuri damar jadi kedap air. Lalu, seperti apakah bentuk perahu masa Sriwijaya? Bentuk perahu pada masa Sriwijaya itu seperti bentuk-bentuk perahu yang ada di relief Candi Borobudur. Di situ ada yang biasa untuk mengangkut 2-3 orang. Juga ada perahu yang biasa melayari antar pulau atau ke samudra luas dengan memakai cadik di sebelah kiri dan kanannya dan mempunyai tiang layar